Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, selamat sore dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, sampai hari ini kita masih sama-sama menjalankan ibadah puasa. Saya doakan semoga puasa teman-teman dan juga pemirsa di rumah selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan saya Bella Fauzi akan menemani Anda semua sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, kalau misal pemirsa melihat hari ini wardrobe saya super kece. Ini adalah wardrobe by East and hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Nah, selain itu selama 1 jam ini nanti kita juga akan menyaksikan tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Dan kalau misalnya untuk makan kita juga ada Hanamasa. Ini turut mendukung kita. Ini merupakan restoran Jepang pertama di Indonesia yang bertaraf internasional dengan konsep self-service. Ini adalah salah satu restoran favorit saya juga nih. Dan pastinya untuk Anda yang mau hadiah, jangan lupa untuk ikutan nanti ada kuis geprek bensu bagi berkah. Geprek bensu, harga hemat, rasa lezat. Ya, tapi itu masih nanti ya. Untuk sekarang ini di awal-awal saya mau memperkenalkan dulu, ini ada sahabat saya Bapak Ustadz Nur Bagus Rahmatullah. Ya Pak ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Pak Ustadz udah mau datang pada hari ini. Iya. Jadi hari ini tema kita adalah ini sebenarnya merupakan salah satu fenomena di era digital ini nih yang seharusnya bisa menjadi perhatian kita semua gitu. Betul. Tema kita hari ini adalah jaga hati, jaga jari. Jadi bagaimana caranya agar kita khususnya sebagai seorang muslim gitu ya bisa menggunakan medsos dengan bijak gitu. Nah sebenarnya kalau dalam agama sendiri itu ada nggak sih peraturan mengenai bagaimana harusnya berperilaku di dalam dunia media sosial gitu? Sebenarnya berbicara mengenai peraturan dalam bermedia sosial ini kan teknologi yang kekinian. Iya. Di zaman Rasulullah SAW nggak ada. Belum aja ya. Handphone. Betul. Cuma memang ada hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Yasin. Kalau kita renungi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dulu waktu saya masih kecil, waktu saya belum kenal handphone, saya berpikir apa iya tangan bisa berbicara? Iya. Apa iya kaki bisa bersaksi? Tapi ternyata sekarang tanpa kita sadari, jari jemari kita bisa mengeluarkan suara. Betul sekali Ustadz. Kalau dulu kan, mohon maaf nih kalau saya boleh nyela, dulu kan ada istilahnya mulutmu harimaumu gitu ya. Kalau sekarang jari juga bisa jadi harimau ya Pak Ustadz ya. Betul. Jari-jari kita juga bisa lebih tajam daripada pedang gitu sekarang. Ya? Makanya memang Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Banyak hal yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran yang belum bisa kita raba dengan logika kita, tapi semuanya itu adalah kenyataan. Betul, dan sudah tergambar dalam Al-Quran itu sendiri. Betul, ya. dan sudah tergambar dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah bilang, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi sebenarnya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ngasih warning ke kita. Jangan sembarangan ngucap, karena setiap apa yang terucap itu nanti sudah ada malaikat yang mengawasi untuk mencatatnya. Iya. Lah sekarang berarti kalau kita tidak berucap lewat lisan, ya kita mungkin sekarang lebih akrab dengan handphone ya. Iya betul. Pagi, siang, sore, malam handphone. Betul. Sampai tadi saya ketemu sama orang di jalanan, dia sambil jalan megang HP, saya khawatir dia kejedot. Nah, iya benar. Saya khawatir dia kejedot, gitu. Makanya handphone ini udah jadi lebih daripada kebutuhan kita akan makanan kali ya. Betul. Melebihi kebutuhan akan makanan luar biasa.
Jadi di bagian itu, di segmen itu kita memang harus bisa betul-betul menjaga diri kita bagaimana menggunakan handphone ini, karena ini barang yang apabila kita gunakan untuk hal positif jadi positif. Bisa. Bahkan bisa menjadi hal yang begitu luar biasa. Tapi pada saat kita menggunakan untuk hal yang negatif jadi hal yang negatif. Ini jadi alat, salah satu bentuk ucapan kita yang Allah Subhanahu wa taala catat terus nih. Malaikat Raqib Atid catat terus apa yang kita share, apa yang kita chat dengan kawan kita, apalagi anak muda. Nah, iya itu Saya kalau ceramah kemana-mana lempengan apalagi ada anak-anak muda. Iya. Saya Kenapa, bilang, Ustaz? ya kalau anak muda zaman sekarang kan mohon maaf dalam agama Islam kan memang pacaran nggak ada. Iya. Gitu. Apalagi anak zaman sekarang lah masih sekolah, duit masih minta sama orang Iya, tuanya. betul. Kadang-kadang cuma gara-gara pacarnya sampai lupa dipanggil orang tua, sampai lupa dengan memenuhi keinginan orang tua. Kadang-kadang sampai berani ngelawan orang tua. Saya suka ngeledekin. Kalau giliran WA sama pacarnya ASS, dibalas sama pacarnya kan WAS, LGAP, LGDDK, UDHMKN, BLM, KNP, BRS, ABIS. Waduh, singkatan semua ya. Simple. Berasnya habis. Iya. Ya, orang muda pacaran, berasnya habis nggak punya duit. Oh, BRS. Makanya iya. Oh, iya. Makanya saya bilang makanya itu ya. Iya, berasnya habis gitu, pacarnya belum makan Oh, kasihan. gitu. Harusnya kan pengertian. Betul. Iya. Betul. Makanya kalau saya bilang udah kalau belum punya duit jangan pakai pacaran. Kau udah punya duit langsung nikahin. Iya, betul. Saya Kecuali bilang. kalau mau beliin beras ya. Allahu Akbar. Iya. Apalagi ini sekarang luar biasa nih Mbak. Ini sekarang ini udah musim-musim kampanye apalagi. Betul. Mohon maaf ini berita hoak luar biasa. Hoax, iya. Berita hoak luar biasa. Karena memang mungkin kebutuhan politik, kebutuhan keinginan, ambisi akan jabatan yang begitu besar. Kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk merebut wilayah tersebut, untuk merebut jabatan tersebut. Itu hal yang kadang-kadang membuat kita tertipu juga masyarakat. Iya. Jadi memang kita harus pintar-pintar memilah-milah informasi gitu. Betul. Ya, jangan langsung percaya. Yang baik jadi buruk, yang benar jadi salah, yang jelek kadang jadi cakep, yang cakep jadi jelek. Itu hal yang udah lumrah kayak sekarang. Jadi kadang kita bingung memilah dan memilih informasi mana yang valid. Udah nggak semudah itu lagi. Betul. Ya. Betul. Jadi sebenarnya hal-hal apa sih yang pantas atau layak bagi kita sebagai umat muslim men-share suatu informasi di media sosial itu sebaiknya hal-hal seperti apa yang ingin kita share gitu? Jadi pasti yang positif ya, Ustadz ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Sampaikan informasi yang benar. Oke, informasi yang pertama. Sampaikan informasi yang fakta. Kalau ada informasi dari kalau dalam Al-Qur'an, apabila datang seorang fasik yang masih samar keimanannya, yang masih abu-abu baik buruknya, maka tabayun dulu. Jangan langsung di-share nih tiba-tiba dapat gratisan. Lagi ya. Dapat gratisan yang gratis dari rumah makan voucher bagi 100 orang tercepat. Nah, pas kita daftar ternyata hoax. Nah, itu nyesek banget. Itu nyesek banget. Iya, betul. Itu yang ngirim itu udah bohong. Iya, betul. Pahala puasanya hilang itu dia. Iya, benar. Sayang banget ya kalau udah selesai puasa masih hoax juga. Sayang banget. Baik. Ya udah Pak Ustadz, kita akan lanjut lagi tapi jangan manggil Bapak Abang. Oh, Abang. Oh, ya udah. Abang Ustadz ya. Nah, gitu. Oke, tapi ini kita harus jeda dulu nih. Kita akan lanjut lagi selain satu ini ya. Baik, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa.
cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa, cicilan 7 juta rupiah per bulannya, unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama, dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Reiki Lingxi adalah metode penyembuhan komplementer. Reiki Lingxi bukan tenaga dalam. Reiki Lingxi adalah tata cara penyembuhan untuk belajar hidup sehat tanpa obat. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Masih dengan tema kita hari ini yaitu jaga hati, jaga jari bersama sahabat saya Bang Bagus. Nah, ini kalau misalnya tadi kan kita udah memaparkan mengenai betapa media sosial itu dia mungkin ibaratnya kalau dianalogikan kayak koin kali ya. Jadi di satu sisi dia bisa membawa banyak sekali kebaikan, tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak bisa membawa banyak sekali keburukan begitu. Jadi sebenarnya tergantung kitanya begitu ya, Bang ya. Nah, ini kan kalau misalnya sekarang ini sayangnya ya yang positif ada juga sih, tapi ya yang negatif juga luar biasa gitu. Banyak sekali yang kita temui di media sosial gitu kan. Apalagi ini sekarang yang tadi Abang bilang gitu, banyak sekali hoax bertebaran begitu kan. Kemudian juga ini fenomena gibah gitu kan. Gibah ternyata nggak cuma secara lisannya, tapi gibah digital juga marak begitu ya. Nah, ini sampai katanya membuat MUI mengeluarkan fatwa gitu. Nah, ini Abang sendiri melihatnya bagaimana? Jadi begini, definisi gibah itu sendiri diambil daripada sebuah hadis Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin, seingat saya halaman 235 juz 1. Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna as-saim al-kidhbu wal ghibatu wan namimah wal yaminul kadhibah wan nazar bisyahwah. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Iya. Tekstualnya begitu. Tapi arti daripada hadis tersebut, ada 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya hilang. Ini orang puasa dari pagi sampai sore. Dia nahan lapar, dia nahan haus. Luar biasa, Mbak. Apalagi kan tadi di jalanan. Wah, kita panas-panasan. Macet lagi ya. Iya, kalau di bulan-bulan lain itu setan tengah malam munculnya. Ada yang mukanya serem, hitam, ada yang mukanya putih, lurus, nggak ada mata, nggak ada hidungnya. Kalau bulan puasa setan siang-siang. Teh pucuk tuh, orange juice, makin dingin makin serem. Iya, benar. Makin dingin makin serem. Angker ya. Lah, posisinya pada saat kita berpuasa, batal pahala puasa kita kalau kita melakukan perkara ini. Ada yang pertama, bohong. Yang tadi saya cerita tuh, orang di media sosial berita kadang sengaja dia racik berita hoax untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan suatu golongan sendiri, untuk kelompok tertentu, meracik berita hoax lalu dikirim dan sebar kemana-mana. Yang kedua, al-kidhbu wal ghibat. Nah, gibah yang ditanyakan oleh Mbak. Gibah ini kan sebenarnya secara definitif kalau dalam kitab Hasyiah Bajuri, Kitabus Shaum, yang dimaksud dengan gibah, zikruka akhoka bima yakrahu walau bima fihi walau bihadratihi. Jadi pada saat kita menceritakan aib atau sesuatu yang ada di dalam diri sahabat kita, saudara kita, dan apabila dia mendengar apa yang kita ceritakan, dia sebel, dia benci, dia gedeg, itulah yang disebut dengan gibah. Walaupun memang kejelekan itu emang ada di dalam dirinya, gitu. Dan walaupun kita ceritain itu ada di hadapan dia, itu masuk dalam kategori gibah. Menjelekkan intinya kalau misalnya mengumbar aib seseorang atau kejelekan seseorang. Aib orang atau kesalahan orang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya menegur itu beda kan? Beda. Kalau bahasa yang menegur beda. Kalau ini kan kita bercerita.
Saya lagi sama Mbak nih ngobrol, ada si B. Ada si B bersama kita. Si bilang, si B mah begitu orangnya. Sengaja saya ngomong depan dia mah pelit banget gitu. Udah pelit di medit. Ngejelek-jelekin ya. Iya. Nah, bahasa begitu kita saya ngejelekin dia walaupun dia dari hadapan dia. Walaupun memang bener orangnya begitu. Gitu. Itu tetap masuknya jatuhnya gibah. Meskipun di depan orangnya ya. Meskipun di depan pasti orangnya. sebel banget itu orangnya. Iya. Untung nggak ada golok itu. Iya, wah abis itu kalau ada golok ya. Iya benar-benar. Jadi ya apa ya? Ya memang sebenarnya fenomena gibah ini mungkin kadang kita nggak bermaksud atau apa ya, terpancing sama teman atau lingkungan sendiri gitu, sehingga akhirnya masuk dalam kategori gibah gitu. Itu yang bahaya sebenarnya Ustadz, menurut saya. Jadi kadang-kadang sengaja ada suatu momen kita sih orangnya berusaha menjaga diri. Iya. Kita berusaha, ini mulutnya selama bulan puasa kita tutup aja. Emang apa Ustadz? Biar nggak bukan bau. Tutup aja ya. Baru nanti pas buka puasa. Jadi pada saat ini orang berpuasa dijaga banget lisannya. Iya. Kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan kelompok pengajian, atau selesai sholat berjamaah, bertemu dengan kawan-kawan. Nggak sengaja ada kawannya yang bercerita tentang kejelekan kawannya yang lain. Nah itu kita harus segera menghindar. Gitu. Karena begini, dalam Ihya Ulumuddin juga, kalau nggak salah halaman 236 di juz 1, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Baik. Orang yang gibah dan orang yang mendengarkan, menyimak berita gibah tersebut itu sama-sama mendapatkan dosa. Betul. Dan saya yakin pasti di dunia digital juga sikap yang serupa juga sama ya. Jadi kalau misalnya ketemu wah ini gibah digital ya, lebih baik kita menghindar aja gitu ya. Langsung hapus, jangan di-share lagi. Jangan di-share lagi, itu dia itu yang suka salah kaprah ya kadang ya. Aduh ini Bang, obrolan kita seru sekali tapi nggak kerasa kita udah harus break lagi. Gitu. Tapi nggak apa, ini belum selesai, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah ini setelah break nanti kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Wah, Bang. enak dong. Sama Abinaya Tour and Travel. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Reiki Lingxi adalah metode penyembuhan komplementer. Reiki Lingxi bukan tenaga dalam. Reiki Lingxi adalah tata cara penyembuhan untuk belajar hidup sehat tanpa obat. acara ini dipersembahkan oleh masih di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, di segmen kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Nah, Bang, senang jalan-jalan nggak?
banget. Keluar negeri, apalagi kalau misalnya wisatanya wisata Islami. Cuman bukan apa-apa, kalau jalan mah capek. Oh, jalannya capek ya. Oh iya. Tapi jalan-jalan kali ini beda. Oh gitu, beda. Beda Bang. Soalnya ini adalah Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi kali ini saya mau ngajak teman-teman semua dan juga Abang nih untuk melihat Dubai, jalan-jalan ke Dubai. Kira-kira tuh ada apa aja sih untuk merasakan perjalanan wisata Islaminya? Penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran banget ya. Sama saya juga. Kalau gitu langsung aja kita lihat berikut tayangannya. Pemirsa, jika Anda memiliki rencana untuk melakukan traveling liburan bersama keluarga atau mungkin rombongan, salah satu daerah yang saat ini menjadi hits dan sering dikunjungi oleh orang-orang untuk waktu liburan adalah Dubai. Dubai menjadi salah satu kota dari Uni Emirat Arab yang memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam wisata. Jika Anda ingin mengunjungi Dubai, maka tentu saja Anda perlu menyiapkan segala sesuatunya yang tidak mudah. Tapi tenang saja, karena Abinaya Tour and Travel siap menjadi sahabat perjalanan Anda. Nah, apa saja sih oleh-oleh khas Dubai? Negara Arab memang khas dengan yang namanya kurma. Tapi kalau Anda mampir ke Dubai untuk berlibur, maka wajib untuk membeli kurma khas Dubai karena jenisnya bisa mencapai 20 jenis buah kurma terbaik. Salah satu kurma yang paling populer adalah kurma dengan jenis holasnya dan juga madjul. Untuk tempat yang menjual kurma di Dubai, kita bisa mengunjungi Dubai City Center, Festival City, Deira Food Market, dan juga Al Naim Mall. Lalu ada karpet Persia. Kualitas karpet Persia ini adalah yang nomor 1. Kita bisa menemukan berbagai macam karpet Persia dengan berbagai motif dan juga ukuran. Kita bahkan bisa memesan karpet Persia jika kita tinggal di Dubai agak lama supaya nanti bisa dibawa pulang. Namun sebelumnya, pastikan jika ukuran karpet yang Anda pesan tidak melanggar aturan penerbangan maskapai. Pemirsa, Dubai juga menjadi salah satu negara yang memproduksi parfum. Kebanyakan parfum yang dijual di Dubai tidak mengandung alkohol, dan selain itu kebanyakan terbuat dari berbagai macam tumbuhan. Wanginya yang khas yaitu wangi atar, cocok sekali digunakan untuk pria maupun wanita. Dubai adalah salah satu penghasil rempah-rempah. Ya, maka jangan heran kalau kita berjalan di beberapa jalanan kota Dubai selalu bau rempah-rempah yang cukup kuat. Bahkan kalau masuk ke pasar tradisionalnya, kita bisa menemukan banyak pedagang rempah-rempah yang lengkap. Jika berbicara mengenai Dubai, maka tidak akan lengkap jika tidak membicarakan emas. Dubai adalah salah satu kota di Arab yang menghasilkan banyak perhiasan yang terbuat dari emas. Uniknya, kita bisa membeli perhiasan emas dengan harga yang cukup terjangkau. Nggak perlu khawatir apakah barang itu palsu atau tidak. Pemerintah Dubai mengawasi penjualan emas dengan ketat sehingga dijamin asli. Jika kita membawa budget berlebih ketika sedang berlibur ke Dubai, maka nggak ada salahnya kalau menjadikan perhiasan emas sebagai oleh-oleh untuk kerabat kita di Indonesia. Nah, tunggu apa lagi? Segera hubungi Abinaya Tour and Travel yang siap menemani perjalanan Anda.
Mantap, luar biasa ya. Ini Dubai memang apa ya, daerah favorit banyak orang kayaknya sekarang ini, apalagi bisa menjadi salah satu tujuan destinasi untuk melakukan halal travel, dan pastinya halal travelnya by Abinaya Tour and Travel. Jadi kalau misalnya ada teman-teman semua nih yang berniat untuk ingin melaksanakan umroh, haji, atau sekedar ingin menjelajahi luar negeri bernuansa Islami kayak misalnya ke Dubai tadi, gampang, bisa langsung aja hubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan juga santunan umroh bagi ahli waris, mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Luar biasa ya. Nah ini nih kalau misalnya ke Dubai nih Bang, pokoknya pakai Abinaya Tour and Travel aja. Wah pasti, siap itu mah. Iya, tapi kalau misalnya kita men-share informasi tentang destinasi wisata Islami menggunakan media sosial gitu, itu masih kategorinya masih positif dong ya? Oh masih positif ya? dong. Itu kan berarti termasuk salah satu alat buat perdagangan kan? Iya. Berarti bisa menghasilkan manfaat lah gitu ya. Menghasilkan manfaat. Benar, betul. Seperti program ini berkah Ramadan semua menjadi berkah. Amin. Jadi saya kalau ngomong-ngomong amin saya jadi keingetan. Kenapa? Jadi kalau ngomong amin itu kan ngomongnya harus beda-beda. Oh gitu. Ya kalau orang lagi sholat kita shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya ai istajib. Jawablah Tuhanku, kabulkanlah. Kalau amin itu beda artinya, Mbak. Oh gitu. Kalau amin Asosiasi Mubaligho Indonesia. Wow, itu perkumpulan saya itu sama Kiai Albar, sama Bang Haji Purwanto penasehatnya. Itu perkumpulan apa tuh? Itu perkumpulan para asatiz, kebetulan para kiai, para mubaligh, disertai di dalamnya juga banyak para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ormas. Alhamdulillah bisa bersatu padu dalam perkumpulan tersebut. Oh mantap. Ada lagi amin, beda lagi. Apa lagi? Amin kalau kita lagi makmumnya gede sama imamnya. Amin. Amin pendek dia, Mak. Amin, iya, gedek soalnya. Gedek soalnya. Terus itu perkumpulannya Bang Bagus itu udah ada kegiatan atau visi misi apa aja? Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak kegiatan-kegiatan baik positif yang dilakukan, baik bersifat keagamaan maupun bersifat umum, sosial kemasyarakatan. Kemarin baru ngadain gerak jalan sehat. Alhamdulillah dihadiri oleh banyak orang. Wah, itu banyak banget, Mbak. Sampai lapangan itu penuh semua. Wih, luar biasa. Tanya dong, orang apa bukan? Ya orang lah, saya nggak ada pikiran aneh-aneh, pasti orang lah, sama-sama manusia juga. Seru banget pasti kegiatannya. Wah, semoga di bulan Ramadan ini juga pasti akan banyak kegiatan-kegiatan kan. Iya, insya Allah semoga nanti lain kali kalau ada kegiatan lagi, kita semua yang di studio dan juga pemirsa di rumah bisa ikutan ya. Ustadz ya, mantap. Yaudah deh, kita udah harus break lagi nih, Ustadz. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi untuk sama-sama ikutan kuis berhadiah. Bagi yang mau hadiah nih, ada nanti habis ini kuis geprek bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Reiki Lingxi adalah metode penyembuhan komplementer. Reiki Lingxi bukan tenaga dalam. Reiki Lingxi adalah tata cara penyembuhan untuk belajar hidup sehat tanpa obat. Berkah Ramadan semua menjadi berkah. Amin.
Nah, di segmen kali ini adalah khusus untuk teman-teman yang sudah dari tadi nih menantikan hadiah, pengen ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Kebetulan nih sebentar lagi udah ada Kakak Sarwenda bersama sahabatnya yaitu Yayam Geprek Bensu yang siap bagi-bagi hadiah untuk Anda. Ini dia, silakan Kakak Sarwenda. Hanya di Geprek Bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Sekarang Sarwenda di sini untuk nemenin kalian semua menjelang beduk dan yang pastinya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih kuat dan yang pastinya harus semangat seperti Yayam. Semangat banget Bella, kamu masih semangat Bapak? Masih semangat. Waduh, luar biasa. Ini kan kalau misalnya kita di sini semangat, biar yang di rumah tambah semangat lagi nih, aku mau ngajak yang di rumah untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Nah, aku punya total hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang setiap harinya. Wow, lumayan. Yayam ikut makanya. Kamu juga boleh ikut loh Bella, Bapak. Caranya gampang banget, Anda tinggal telepon aja langsung ke sini dan jawab pertanyaan yang aku berikan dengan benar. Tapi ada passwordnya loh, jadi pada saat aku bilang harga hemat rasa lezat, Anda melanjutkan dengan hanya di Geprek Bensu aja. Halo, harga hemat rasa lezat. Waduh, ini kayaknya belum makan nih. Lagi puasa ya? Halo, harga hemat rasa lezat. Halo, Hendro, Bekasi. Oh? Oke, ya udah Pak, Hendro, kita langsung Bekasi. aja ya. Kayak bapaknya udah semangat banget nih. Apa tagline yang diusung Geprek Bensu? A. Harga hemat rasa lezat. Atau B. Rasa yang pernah ada. Wih, galau banget ya. Yang mana Pak? A atau B? Wah, diskusi dulu nih kayaknya. A, harga hemat rasa lezat. B. Yang A. Oh, betul Pak. Selamat. Yeay. Anda mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Nah, buat kalian yang baru, belum tahu nomor teleponnya, langsung telepon ke 021-5155-111. Ditunggu ya. Halo. Harga hemat rasa lezat, sambil nunggu nih, kalau misalnya kalian semua ada yang suka dengan Yayam, bisa beli Yayam tapi yang size-nya kecil. Yang seperti ini aja, kalau yang gede kayak gini susah. Susah ya, harus ada yang pakai gitu, nanti kalau misalnya di rumah takutnya, kaget gitu ya kalau malam-malam. Halo, harga hemat rasa lezat. Aja. Harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Wah, luar biasa. Dengan siapa di mana? Teguh di Pamulang 2. Oke, langsung ya Pak. Ya. Anda dapat menikmati menu-menu spesial Geprek Bensu dengan memilih makanan dengan A. Nasi atau mie goreng. B. Dengan singkong atau ubi. Yang A ya? Yang A ya? Ya, Bapak jangan nanya saya dong. Yang A atau B nih Pak? Yang A. A atau B nih Pak? Yang A. Oke, selamat Bapak. Bapak mendapatkan Rp500.000 dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Seru banget ya hari ini yang ikutan kuis, tapi jangan kecewa kalau misalnya ternyata teleponnya tadi nggak masuk. Langsung telepon lagi besok karena aku setiap hari ada di sini buat bagi-bagi berkah bersama Geprek Bensu. Nah, selamat ya buat para pemenang dan terima kasih buat para pemirsa yang udah ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Sekian dulu dari aku, thank you. Silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay!
terima kasih banyak Kakak Sarwenda dan pastinya sahabat ya Yayam Geprek Bensu yang selalu setia menemani Sarwenda kemanapun berada. Terima kasih banyak, seru banget tadi ngelihat kuisnya dan pengen ngucapin selamat juga untuk para pemenang. Bagi yang belum beruntung jangan khawatir karena setiap hari kuis Geprek Bensu pasti akan selalu balik lagi. Makanya jangan sampai nggak ikutan ya, harus selalu ikutan kuisnya karena akan banyak banget hadiah-hadiah menarik yang menanti Anda. Nah, sekarang giliran saatnya kita untuk menanti azan maghrib. Jadi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Oh, oke. Tapi ini sayangnya tadi barusan dikasih tahu azan maghribnya delay. Ya udah nggak apa-apa. Sama nunggu azan maghrib nggak apa-apa ya pemirsa ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Kalau misalnya ngobrolin tentang sosial media gitu ya, banyak hal positif, banyak hal negatifnya juga. Kalau misalnya kita nge-share makanan pas lagi puasa itu hukumnya gimana? Coba nggak share Geprek Bensu deh. Itu gimana tuh? Tapi masih puasa. Nah itu dia, itu yang luar biasa. Kenapa? Itu dia yang ngegoda iman kita kan. Oh lagi puasa, iya. udah tahu siang-siang tengah hari bolong panas. Iya betul. Dan mana kita habis kerja keringetan lagi kan. Dikirimin gambar es. Aduh. Sabar, ayo sabar. Nah itu, saya begitu, saya langsung hapus itu. Saya langsung hapus. Saya langsung hapus. Kenapa dihapus? Karena nggak kuat iman. Apa gimana nih? Biar makin khusyuk aja biar kita. Makin khusyuk, iya, biar nggak keganggu ya. Iya. Gitu. Kalau masalahnya bukan apa-apa ini Mbak Bella. Kalau lagi bulan puasa begini ya Allah, jangankan orange juice. Itu kecoa kerasa korma. Waduh. Kelihatannya. Wah gawat ya, apalagi jam-jam segini krusial banget ya. Iya benar-benar. Tapi tenang aja karena ini sebentar lagi kita sudah mau menjelang azan maghrib. Nih kali ini beneran pemirsa ya. Kalau tadi masih delay, kalau sekarang insya Allah sudah mau menjelang azan maghrib. Jadi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan. Semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan Rp7 juta per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. tayangan berita di JAK TV. Kini tampil berbeda. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada term-term atau istilah-istilah yang sering dihadapkan. Di antaranya ada istilah al-islah yang lawannya adalah al-ifsad. Al-islah artinya
perbaikan. Seluruh hal-hal yang konstruktif, hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang individu atau secara kolektif yang bisa menghadirkan kebaikan, yang bisa menghadirkan kemaslahatan, yang bisa menghadirkan kemajuan, itu masuk di dalam proses al-islah. Maka di dalam Al-Quran ketika ada konflik di antara dua kelompok misalnya, atau dua orang, proses untuk mengakurkannya, mendamaikannya, itu disebut dengan fa'aslihu baina akhwaikum. Lakukanlah proses islah. Ketika kita sebagai satu bangsa membangun bangsa yang kita cintai ini dalam sektor pendidikannya, kesehatannya, dan semua program-program yang baik-baik yang menghadirkan kebaikan, itu bagian dari al-islah. Di sisi yang lain, diametral dengan islah itu ada istilah al-ifsad. Kalau al-islah adalah keseluruhan aktivitas yang menghadirkan kemanfaatan dalam makna yang luas, dampaknya besar, maka al-ifsad juga adalah segala sesuatu, aktivitas baik individu maupun kolektif yang menghadirkan mudarat, yang menghadirkan kehancuran, yang menghadirkan keburukan dalam spektrum yang luas dan dengan dampak yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Fir'aun, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah seorang yang suka ifsad. Mengapa Allah menyebut Fir'aun sebagai termasuk golongan mufsidin? Karena praktek pemerintahannya penuh dengan praktek-praktek yang destruktif. Zolim kepada rakyatnya, korup, menindas. Karena itu Al-Quran menyebutnya sebagai penguasa yang mufsid, karena ia melakukan praktek-praktek yang sangat destruktif. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Qarun, seorang yang memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi kekayaannya itu dia tidak gunakan untuk hal-hal yang produktif. Justru dia gunakan untuk memonopoli akses-akses sumber daya ekonomi yang ada. Di akhir ayat yang berbicara tentang Qarun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard. Innahu la yuhibbul mufsidin." Janganlah kalian berbuat ifsad. Janganlah kalian berbuat kerusakan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, selalu di dalam kehidupan sosial kita, kedua proses ini pasti ada. Ada proses perbaikan, ada juga proses yang destruktif. Tugas kita adalah memastikan agar proses-proses kebaikan ini jauh lebih banyak daripada proses-proses yang destruktif. Sambil pada saat yang sama kita berupaya untuk mengikis, menghancurkan, dan mengeliminir semua proses-proses yang destruktif, khususnya yang menghadirkan kemudaratan untuk kita semua sebagai satu bangsa. Banyak praktek yang sekarang berkembang. Ada peredaran narkoba yang luar biasa. Jutaan anak bangsa terperdaya oleh narkoba. Mereka tidak mampu menghadirkan kontribusi yang positif karena menjadi pecandu narkoba. Ada pula praktek korupsi yang masih terus berjalan. Ini juga sesuatu yang mufsid, yang merusak seluruh sendi-sendi kebaikan di bangsa kita. Ada pula perusakan lingkungan. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Kerusakan lingkungan itu adalah karena praktek pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab. Ini bagian atau contoh-contoh ilustrasi dari sebagian kecil praktek ifsad yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita ingin negara kita, bangsa kita, dan umat ini menjadi umat yang kuat, mari kita perbanyak aktivitas islah, perbaikan dalam segala sisi. Mulai dari individu kita masing-masing dan kemudian keseluruhan kita sebagai masyarakat dan bangsa. Pada saat yang sama kita harus punya langkah-langkah terencana, terukur, sistematis untuk menekan, mengeliminir, dan menghancurkan proses-proses destruktif yang ada di sekitar kita. Dengan inilah ketika kita mampu
memayoritaskan atau mendominasikan kebaikan di atas keburukan, maka saat itulah bangsa kita insya Allah akan menjadi bangsa yang jauh lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa yang kita cintai. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan mubarakan mahfuzan mahmiyan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi baru saja kita berbuka puasa. Saya mau mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh pemirsa Berkah Ramadan, baik yang ada di studio maupun yang sedang menyaksikan dari rumah atau dari manapun Anda berada. Selamat berbuka puasa, semoga hari ini ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Ini nggak kerasa sudah hampir 1 jam nih kita menemani teman-teman semua. Tapi sebelum, cepet juga ya pagi tadi sambil ngobrol gitu kan. Sebentar di ajan maghrib sempat delay, nggak apa-apa, itu tandanya udah nggak sabar pengen buka puasa gitu. Tapi yang jelas seru banget nih. Apa hari ini ngobrol-ngobrolnya sama Ustadz, apalagi tema kita hari ini adalah jaga hati, jaga jari gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa nih sebenarnya inti yang bisa kita petik sebagai seorang muslimah, apa sih sebenarnya yang harus kita jaga gitu dari perilaku kita dalam bermedia sosial sehari-hari? Baik, jadi tingkatan puasa itu versi Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali Atusi ada 3. Puasa saumul awam, saumul umum, saumul khususil khusus. Yang kita bahas sebenarnya dari tema jaga hati adalah level terakhir, level tertinggi, saumul khususil khusus. Yang kita bahas tentang jaga jari adalah level kedua. Oh gitu ya? Tengah-tengah. Beda level. Beda level ya? Saumul khusus. Jadi bagaimana kesimpulan daripada apa yang kita bahas? Dengan menjaga jari kita, itu semua menjadi pendukung untuk kita bisa menjaga hati kita. Karena mau bagaimanapun juga bukanlah dikatakan orang yang hebat ketika dia punya prestasi tinggi tapi dia tidak bisa menjaga sikap. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 2, cuma saya lupa halamannya, Rasulullah SAW bilang al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas bukan dia yang prestasi tinggi, orang yang cerdas bukan dia yang punya jabatan tinggi, bukan dia yang punya harta berlimpah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan dirinya, menggunakan anggota badannya sesuai dengan fungsi yang diridhoi dan dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengamalkan sesuatu yang bermanfaat untuk apa yang akan dia temui setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Baik, mari kita cerdas dalam memanfaatkan media sosial dengan baik menggunakan jari jemari kita dalam bersosial media. Agar bisa mendorong untuk kita bisa menjaga kebaikan hati kita. Amin, amin. Semoga kita semua bisa sama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga hati dan juga menjaga jari gitu ya. Perilaku dalam bermedia sosial. Tapi nih kalau misalnya seandainya kita pengen menjadi orang yang selalu berperilaku positif di dalam medsos gitu ya, bermedsos. Tapi kita berada di lingkungan yang kayaknya kok lebih senang konsumtif sama yang negatif-negatif gitu. Itu gimana kalau kita dikelilingi oleh orang-orang seperti itu sementara kita sebenarnya sih nggak kepengen pengen yang bagus-bagus aja lah dari sosial media, yang jelek-jelek mau udahlah gitu, ngapain juga, nggak ada faedahnya. Tapi gimana tuh kalau ketemu dengan lingkungan yang nggak sinkron seperti itu? Kalau pribadi saya sih sikap saya low respon. Saya low respon atau bahkan mungkin not respon sama sekali. Kadang-kadang kan memang di grup apa segala macam semua dikirim ya kan, apalagi sekarang udah ada WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, wah berita semua masuk campur aduk. Pada saat melihat itu semua ya hal yang baik kita ambil, kita baca, hal yang buruk ya udah lewatin aja udah. Lewatin aja. Ya buang-buang waktu kita, sayang-sayang Mbak. Sayang-sayangnya, betul. Tapi kalau misalnya sampai nih ada kita menerima satu berita yang sudah terlalu sangat meresahkan atau ada perilaku, ini orang kok kayaknya harus dikasih tahu nih untuk kebaikan kita juga gitu. Kalau misalnya dalam Islam kita sebagai hubungan bersosialnya itu bagaimana kita menyikapi atau ingin menegur orang-orang yang mungkin suka menebarkan hoax atau gibah di sosial media, itu cara ngingetinnya gimana ya? Bang. Jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna keislamannya, dia orang yang orang muslim lain tuh tidak terluka dengan lisannya, dengan perilakunya. Kita ngelihat orang salah, kita pengen membenarkan dia, kita pengen memperbaiki dia. Cuman lakukan dengan cara yang dia tidak tersakiti. Nah, itu dia ya. Itu yang paling penting tuh, memberitahu tapi tanpa menyakiti atau menjatuhkan orang tersebut. Mantap. Maju tanpa perlu menjatuhkan orang lain, membenarkan tanpa perlu menyakiti. Saya setuju sekali sama Bang Bagus. Bang, terima kasih banyak ya untuk sharing ilmunya hari ini. Insya Allah akan bermanfaat. Besok-besok, iya amin. Besok-besok jangan kapok ya. Siap. Kalau diundang lagi harus mau pokoknya. Siap. Yang penting Mbak Bella telepon aja langsung. Oh pasti, nanti saya telepon langsung WhatsApp. Yang pasti kan no gibah ya, Ustadz ya. Mantap.
Mantap. Terima kasih banyak Ustadz. Dan pastinya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Abinaya Tour and Travel dan pastinya juga wardrobe yang saya kenakan. Wardrobe by East and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Dan pastinya untuk Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia yang bertaraf internasional dengan konsep self-service. Dan pastinya juga Geprek Bensu, harga hemat rasa lezat. Terima kasih banyak, selamat berbuka puasa. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.